Ketemu lagi dengan saya, Pak Elias Simbulon. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berhubungan dengan jarak titik terhadap bidang. Pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah A. Jarak titik C ke bidang ABFE. B. Jarak titik H ke bidang ACGE. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang A. Jarak titik C ke bidang ABFE. Jarak titik C ke bidang ABFE. Ingat konsep jarak titik terhadap bidang. Proyeksikan titik C terhadap bidang ABFE. Kebetulan pada gambar ini, proyeksi titik C pada bidang ABFE adalah B. Jadi proyeksi C pada bidang itu adalah titik B. Kalau begitu, CB tegak lurus dengan AB. Tegak lurus juga dengan BF. Ini akan tegak lurus. Kemudian ini juga akan tegak lurus. Dengan demikian, jarak titik C ke bidang ABFE adalah CB atau BC adalah BC. Berapa panjangnya? 4 satuan. Gampang kan? Oke, yang B, jarak titik H ke bidang ACGE. Saya sudah gambar. Jarak titik H ke bidang ACGE. Konsepnya sama. Tarik titik H yang dari titik H tegak lurus terhadap bidang ACGE. Kebetulan pada saat ini kalau HF kita perpanjang, kita tarik, maka HF akan tegak lurus dengan EG. Kalau begitu, proyeksi titik H terhadap bidang ACGE adalah ini pas pertengahan, saya buat misalnya H aksen. Proyeksi titik H terhadap bidang ACGE adalah HH aksen. Kalau gitu jarak titik H ke bidang ACGE adalah apa? HH aksen. Kenapa? Karena HH aksen itu tegak lurus terhadap EG. Juga tegak lurus terhadap bidang ACGE. HH aksen. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah setengah diagonal HF. Berapa diagonal HF? Ingat selalu A akar 2. A-nya berapa? 4. Setengah A akar 2 berarti 2 akar 2. Oke, gampang. Kita lanjutkan. Biar lebih paham. Nomor 2. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4. Titik P terletak pada garis AH dengan AP berbanding PH 1:2. Titik P terletak pada garis AH dengan AP banding PH 1:2. AH, ini AH. Udah? AP banding PH 1:2, berarti AH-nya kita bagi 3. Itu maksudnya. Jadi AH itu kita bagi 3. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Karena dikatakan 1:2, berarti P-nya di sini. Nah, jadi P-nya di sini. Ingat kalau perbandingannya. Oke, kalau gitu, bagaimana jarak titik P terhadap bidang BCGF? Terhadap bidang BCGF. Caranya sama. Tarik garis tegak lurus dari titik P terhadap bidang BCGF. Supaya mempermudah, kita proyeksikan dulu AH dengan bidang BCGF. Kita tarik BG. Kita tarik BG-nya, kita tarik. Kemudian proyeksikan titik P terhadap garis BG. Itulah yang menjadi apa? Jarak titik P terhadap bidang BCGF. Proyeksikan atau tarik garis tegak lurus. Ini akan tegak lurus. Maka inilah P aksen. Dengan kata lain, jarak titik P terhadap bidang BCGF sama dengan jarak titik P terhadap garis BG.
Oke, paham kan? Jadi jarak titik P terhadap bidang BCGF sama dengan PP aksen. Sama dengan berapa panjangnya nih? Sama saja dengan panjang AB, yaitu apa? 4 satuan. Selesai. Gampang. Kita lanjutkan. Nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6. Tentukanlah A. Jarak titik B ke bidang AFC. B. Jarak titik F ke bidang ACH. Penyelesaian. Yang A. Jarak titik B ke bidang AFC. Kita gambar dulu. Jarak titik B ke bidang AFC. Atau ACF, sama saja ya. Apa yang langkah kita gunakan? Konsepnya tetap sama. Tarik garis dari titik B terhadap bidang AFC. Atau proyeksikan titik B terhadap bidang AFC. Tapi terhadap mana? Yang pertama kita tarik dulu. Kita buat langkahnya. Yang pertama kita tarik dulu BF. Tarik BF. Bukan BF, tapi BD. Diagonal BD. Sudah pasti BD dengan AC berpotongan di tengah-tengah. Saya buat namanya T. Kemudian tarik BT. Tarik BT. BT lagi. Tarik FT. Oke. Jadi garis yang mewakili pada bidang ACF adalah FT. Dengan demikian jarak titik B ke bidang ACF sama dengan jarak titik B ke garis FT. Proyeksikan titik B ke garis FT. Tarik garis dari titik B ke garis FT tegak lurus. Atau proyeksikan. Proyeksinya adalah di sini. Saya buat namanya B aksen. Ini pasti tegak lurus. Oke? Jadi jarak titik B terhadap bidang AFC adalah BB aksen. Bagaimana cara kita mencari BB aksen? Sekarang perhatikan segitiga. Jadi perhatikan segitiga TBF. Siku-siku di B. Sekarang saya pindahin gambarnya. TBF. Saya pindahin di sini ya. Ini T. Ini B. Ini F. Karena jarak titik B ke bidang ACF sama dengan jarak titik B ke garis FT. Oke? Panjang BF. Panjang BF-nya berapa? BF-nya 6. BT-nya setengah diagonal sisi. Berarti diagonal sisinya 6 akar 2 yang menjadi 3 akar 2. Sekarang panjang FT. Kita cari panjang FT. Menggunakan Pitagoras. Pitagoras berarti FT sama dengan akar dari ini BT kuadrat ditambah BF kuadrat. Sama dengan akar dari BT-nya tadi 3 akar 2 kuadrat 6 kuadrat sama dengan akar dari 9 kali 2 18 tambah 36 sama dengan akar dari 54. Ini FT sama dengan 54 itu 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Inilah pandang FT. Atau bisa juga kamu gunakan dengan cara seperti video yang sebelumnya. Kita ubah menjadi perkalian apa? Perkalian bilangan yang sama. Ini 3 akar 2, berarti 6 itu adalah apa? 6 ini adalah 6 dikali, 3 dikali dengan 2. 2 itu adalah akar berapa? 4. Ini 3 akar 4.
3 kali 2 sama dengan 3 kali akar 4. Sama kan? Sama-sama 6. Sama-sama perkalian 3. Udah? Karena ini sisi miring, berarti FT menjadi berapa? 3 akar tambahkan 4 tambah 2, 6. Sama kan? Terserah menggunakan yang mana. Oke. Sekarang kita mau cari jarak titik B terhadap bidang ACF, yaitu B aksen. Ini tadi B aksennya. Kita gunakan sekarang konsep luas. Ingat konsep luas sama dengan alasnya BT, tingginya BF. Berarti setengah BT kali BF. Sama dengan alasnya FT, tingginya BB aksen. Ini setengah FT, tingginya BB aksen. Tinggal coret. Nah, sama dengan, saya buat dulu di sini. Sama saja ini kan BB aksen sama dengan ini. BT kali BF per FT. Jadi bisa saja yang langsung ini. BB aksen sama dengan BT kali BF bagi FT. Ingat itu ya. Langsung saja bisa. Kalau Anda sudah paham betul. Tinggal masukkan. Berapa panjang BT-nya? BT-nya berapa panjangnya? 6. BF-nya berapa? BT-nya tadi 3 akar 2. BF-nya 6. FT-nya 3 akar 6. Tinggal ceret. Akar 2 dengan akar 6 dibagi menjadi akar 3. Ini menjadi 6 per akar 3. Rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 6 per 3 akar 3. Atau sama dengan 2 akar 3. Inilah B aksen. Jarak titik B ke bidang ACF atau AFC sama dengan 2 akar 3. Atau sebelumnya, kalau langsung dia menjadi apa? Selalu sepertiga A akar 3. Ingat itu? A-nya 6. Sepertiga kali 6, 2 akar 3. Oke? Tapi inilah prosesnya. Kita lanjutkan, beli paham. Masih ada yang B. Yang B. Jarak titik F ke bidang ACH. Jarak titik F ke bidang ACH. Sudah saya gambarkan. Bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama, tarik dulu BD. Kemudian apa lagi? Perpotongan BD dengan AC. Ini saya buat namanya T. Tapi sebelumnya lihat, kok berbeda di sini letaknya? Saya buat di sini A, di sini B, ini C, ini D. Kalau ini A berarti ini E, F, G, H. Bisa saja Anda putar. Jadi kubusnya Anda putar supaya kelihatannya lebih mudah. Jadi silahkan bagaimana kreativitas Anda. Ya, saya gunakan seperti ini. A-nya biasanya di sini, saya gunakan di sini. Tapi urutannya tetap sama. Oke, yang pertama tadi tarik BD. Jadi BD dengan AC berpotongan di T. Kita tarik garis yang mewakili nanti, yaitu apa? HT. Tarik HT. Tarik HT. H ke T saya tarik. Oke. Jadi jarak titik F ke bidang ACH sama dengan jarak titik F ke garis HT. Kalau begitu proyeksikan titik F terhadap garis HT. Tarik garis dari F. Tegak lurus. Sebaiknya menekan penggaris. Tapi saya tidak menggunakan. Kenapa? Karena terlalu lama. Oke, saya buat namanya ini F aksen. Proyeksi titik F terhadap bidang ACH sama dengan F aksen, atau proyeksi titik F terhadap garis HT sama juga F aksen. Oke. Nah, yang kita cari adalah F aksen. Kalau gitu bagaimana cara kita mencarinya? Kita gunakan garis bantu supaya mempermudah. Gunakan garis bantu.
Pertama, tarik FT. Tarik FT. Kemudian tarik FH. Jadi tinggal perhatikan segitiga FHT. FHT. Kita mau cari FF aksen. Segitiga ini, ya kan? Segitiga ini saya pindahin kemari. Ini F, ini H, ini T. Udah? FH adalah, FH itu panjangnya A akar 2. Berarti ini panjangnya tadi berapa? Sebelumnya soalnya adalah 6 akar 2. 6 akar 2. Kemudian TH-nya kita sudah cari. TH-nya kita cari pada soal yang A, sama dengan FT. FT tadi berapa? 3 akar 6. Jadi FT itu sama dengan HT itu sama dengan setengah A akar 6. Pasti ini 3 akar 6. Ini selalu ya. Jadi kamu ingat itu. Oke, karena FT dengan TH sama. Ini FT dengan TH sama. Maka ini dari sini kita tarik ke tengah-tengahnya. Ini sudah saya tarik. Pasti di tengah-tengahnya ini. Tuh, jadi cuma menggambar doang. Kalau gambar ini sudah paham, maka kita tinggal mencari panjang FF aksen. Yang ditanyakan FF aksen. Ini FF aksen. Saya gunakan langsung menggunakan konsep luas. Langsung saya gunakannya. Ini FF aksen sama dengan ini FH kali, ini saya buat O, FH kali TO dibagi FTHT sama dengan berapa panjang FH? 6 akar 2. 6 akar 2. TO kan sama aja ini kemarin nih. Ke tengah-tengah. Berarti sama dengan rusuknya. Itu sama dengan berapa? 6. Per HT. HT-nya berapa tadi panjang HT-nya? Atau FT? 3 akar 6. Tinggal ceret 2. Akar 2 ke akar 6, akar 3. Berarti 12 per akar 3. Rasionalkan. 12 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 12 akar 3 per 3. Atau sama dengan 4 akar 3. FF aksen. Oke, itulah jarak titik F terhadap bidang ACH, yaitu FF aksen 4 akar 3. Atau sebelumnya jarak titik F ke bidang ACH itu selalu apa? 2/3 A akar 3. Ini ingat. Ada 6 jarak yang sama pada kubus ini. Kamu cari sendiri. Oke, mudah-mudahan kamu mengerti. Kita lanjutkan satu lagi. Nomor 4. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12. Titik P terletak pada pertengahan AD. Tentukan jarak titik A ke bidang BPF. Titik P terletak pada pertengahan AD. Titik ini gambarnya. Titik P terletak pada pertengahan AD. Ini tengah-tengah. Sudah ada gambarnya. Udah. Ditanya itu jarak titik A ke bidang BPF. Jarak titik A ke bidang BPF. Sudah mudah untuk ini. Karena titik A satu bidang dengan BP. Tinggal tarik garis tegak lurus dari A terhadap BP atau proyeksikan titik A terhadap garis
BP. Proyeksinya adalah ini tarik garis tegak lurus. Karena garis yang mewakili adalah BP. Proyeksinya adalah saya buat namanya A aksen. Ini tegak lurus. Maka jarak titik A ke bidang BPF sama dengan jarak titik A ke garis BP. Oke, gambar ini saya pindahkan. Perhatikan segitiga. Perhatikan segitiga PAB. Siku-siku ini, siku-siku di A. Oke, dari sini ini A-nya, ini B-nya, ini P-nya. Proyeksi A terhadap BP, ini A aksen. A aksen. Ini tegak lurus. Oke, berapa panjang AB-nya? AB-nya panjangnya 12. Kemudian AP-nya karena di tengah-tengah berarti 6. Kita mau cari BP. BP-nya panjangnya berapa? Mau pakai Pitagoras silakan. Saya gunakan lagi dengan perkalian tadi, perkalian bilangan yang sama. 12 ini, 12 itu sama dengan 6 kali 2. 6 kali 2, 6 dikali akar 4. 6 ini kan sama dengan 6 kali 1. Kan? Jadi, 1 itu adalah akar berapa? Akar 1. Sama-sama ingat. Perkalian angka yang sama. Karena ini sisi miring, berarti menjadi 6 akar. Tambahkan ini dalam akar. Akar 5. Pasti benar. Oke, silakan menggunakan ini atau bisa juga menggunakan Pitagoras. Tinggal mencari kalau begitu. Langsung. Saya langsungin aja ya. Maka AA aksen sama dengan, berarti ini AB kali AP. AB kali AP. Per, ini BP. BP. Sama dengan berapa panjang AB-nya? AB-nya 12. AP-nya 6. BP-nya 6 akar 5. Tinggal cret-cret. Sama dengan 12 per akar 5. Kali apa? Akar 5 per akar 5. Sama dengan 12 per 5 akar 5. Selesai kan? A aksen. Jarak titik A ke bidang BPF sama dengan 12 per 5 akar 5. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini kamu bisa lebih mengerti sehingga bisa mengerjakan bentuk soal yang lain yang berhubungan dengan jarak titik ke bidang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.